nggak setuju sih sama Profesor KB Long. Kenapa? KB bilang kalau misalnya yang bakal pegal adalah Lunox dengan burst ke arah hero-hero yang cukup tebal ya kita bilang dari tim Aura Fire. Tapi sebenarnya yang paling pegel itu adalah yang pakai Benedetta. Iya Pak, bener Pak. Bayangin misalnya 30 menit kayak gitu, kayak tahan, tahan, iya. pegel juga jempol. Maksud saya yang pegel Lunox-nya, bukan pemain Lunox-nya. Oh iya. Ya, gua gambar loh. Nih, di buku yang tanda tanyanya gede banget nih. Udah upgrade Lung. Tanda tanya segini. Segede buku baru. Segede buku. Buku lu kasih makan apa buku lu? Oke, kali ini Pak Pulung KB fast pick untuk draftnya, bukan dari gameplay dan juga bukan berdasarkan game tadi. Draft kali ini. Bung KB lebih ke arah mana? Pak Witoco, let's go. Kenfix Arrow. Kalau Pak Pulung? Aura. Oke, 1-1 kita langsung saja masuk ke dalam game yang kedua di match yang pertama kali ini. Aura Fire versus Genflix Aerowolf. Ini dia, 1-0 skor sementara. Oke, 1-0 skor sementara, sedangkan di arah mid lane dengan adanya Druid menggunakan Sylvana. Kalau orang-orang streamer bilangnya Sylpiana. Dan di arah mid lane ada Clay juga dengan Benedetta-nya bakal melakukan clearing minion terlebih dahulu karena di sini cukup cepat clear minion dari seorang Benedetta dan Super Awat Sopriyadi bakal coba untuk clearing dengan ada Yuzong dan Fredo Kitty. Lihat ada telur dadar gulung. Telur gulung dong. Baik, sementara itu untuk purple buff-nya udah akan langsung diambil, tapi Fredo kita akan coba untuk mengganggu sendirian aja. Masih ada satu Cyclone Eye untuk membantu dia kabur dari tempat tersebut. Bahkan kali ini yang harusnya Khalid itu menang melawan seorang Yuzong dari based on data. Bahkan Watt yang berhasil menumbangkan dan bisa dibilang memukul mundur dari seorang fans di arah bottom lane. Dan di mid lane pun dari Variety ini, kalau misalnya sering gue lihat berkali-kali dia hampir nggak pernah kehilangan Little Wanderer-nya di arah early. Kalau kalian sadar. Ya, kayak dia juga nge-save retribution-nya hanya untuk Little Wanderer yang benar-benar timing dan juga level yang dia butuhkan. Apalagi dengan Yunshin ini benar-benar sebelum menit yang kedua mungkin dia benar-benar ngejar itu sih. Oke, bukan hanya itu aja. Udah ada dikeluarkan tas-tasnya dan tentunya ada Fredo Kitty dengan stiker strongnya. Dari kedua belah pihak, gua agak sedikit heran dengan gameplay Genflix kali ini. Biasanya kalau dia habis menang, dia tuh temponya tinggi banget. Ya biasa. Intens. Tapi kali ini enggak. Tapi ternyata ada Super Awat di arah bottom lane bakal coba di-strom. Dan execute Israel menumbangkan seorang Super Awat Sopriyadi di arah bottom lane. Naganya harus saja terpotong dengan ada golok di sana. Sedangkan di arah mid lane, Lunox dan juga Fredo. Clay featuring Fredo bakal clearing minion dan mandiri Turtle yang sudah muncul Pak Polo. Iya benar, kali ini dia bahaya dari Eudora. Siapapun yang berada di sekitarnya, siapapun yang sedang melakukan fight 1v1 kayak tadi, kalau Eudora udah datang di stun ya mau diapain lagi gitu loh. Thunderstruck-nya juga dengan damage yang begitu mengebur juga ini tapi pertempuran. Clay dengan Dark Cunning sudah dikeluarkan dan langsung saja di sana ada Benedetta dan Pak Wito yang berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Rinasvi bakal dengan counter strike-nya dari Brave Fighter-nya. Rabato mencoba dapetin 1 dan ternyata Never Night gak bisa menumbangkan 1 poin. Kabuki too strong dengan lapu-lupa. Lapu-lapu Pak ya. Lapu-lapu Minotaur Natalia. Oke, Van di arah bottom lane benar-benar dihajar-hajar dengan ada pasif demikian seorang Super Awat. Pasmu dengan goloknya masih mencoba untuk melakukan counter, tapi ada Clay di sana. Clay masih mau lebih, pasifnya satu kali lagi muncul dan ternyata udah langsung diledarkan di Minuel di arah mid lane. Fredo-nya tertangkap. Fredo harus ditumbangnya begitu saja. 1-1. Dinasmi counter strike-nya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lihat dengan hajaran. Sukses, tapi ternyata final blow-nya terhindar begitu saja. Gak berhasil terbuka di arah mid lane. Terhentikan pergerakan dari seorang botol. Iya, again untuk Vanstroke-nya memberikan sebuah damage untuk bisa sekaligus menangkap ke arah Benedetta-nya, di mana tadi Alex final blow-nya mau dikeluarkan, tapi apalah daya dia di stun duluan, gak sempat keluar, digulung lagi dengan adanya Sylvana. Tapi untuk item bagaimana Prof? Ya ini kayak rata-rata emang bakal langsung bikin core itemnya terlebih dahulu, namun aku bisa dibilang notice satu item dari Awat sendiri, dia benar-benar meminimalisir damage dari Khalidnya. Dan di sini dia bikin Dreadnought Armor dan nggak tahu ini sebenarnya item yang bakal bagus banget. Oke, kita lihat flicker sudah dikeluarkan di arah top lane dari Kabuki. Hampir saja kita lihat ada sepak terjang dari seorang Fredo Kitty. Minuel dari bottom lane Super Awat bakal coba dihajar. 4 versus 1. Nggak cukup baik dan akan ada pertukaran dengan di arah top lane untuk turretnya harusnya. Karena kalau nggak kerugian di arah Genflix, Arrow dan Aura Fire. Udah dapetin 7 poin kill. Ingat, Genflix Arrow seperti kata Profesor KB nggak boleh nge-drag game ini terlalu lama ke arah belakang karena dari Genflix Arrow dia nggak punya marksman.
Iya, tapi mereka pun gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu auto turret yang ada di bagian atas sana. Bahkan untuk bisa mencicil ke arah shieldnya aja itu nggak sepenuhnya bisa didapatkan loh. Waduh. Yes, benar, bukan hanya itu aja dan Fire Gold. Dan lihat langsung saja ternyata berhasil disepak. Funstrong. Lihat, freestyle dulu bos untuk Fredo Kitty. Berhasil digagalkan dengan adanya Funstrong. Funstrong save the day kali ini di arah mid lane. Wih, terkena efeknya tadi mantul stun yang dikeluarkan oleh Funstrong, dicolok lagi ini dari Imperial Justice-nya. Berhasil untuk mendapatkan ke arah Rinasmi, tapi Rinasmi mau kabur kemana? Yap, berhasil kamu nah. Karena kali ini Rinasmi masih menahan counter strike-nya. Super Awad Supriyadi juga udah punya naga, kali ini harusnya bisa di counter di arah Turtle. Tapi sepertinya para pemain dan tim Gen tidak ada yang mau ngambil satu resiko itu. Mereka bermain malah temponya lebih aman lagi. Dan kalau kalian sadar, tempo ini malah dipegang oleh tim Aura Fire. Waduh, dua outer turret udah berhasil ditumbangkan. Bahkan yang di atas sekarang udah berhasil mereka dapatin. Sementara itu untuk Chow akan pergi ke arah manakah? Karena sekarang Eudora akan berada tepat di depannya. Yes, udah ada satu buah. Dan kali ini bakal ada sepak terjang kali ini ke arah Sora Sylvana. Tapi ternyata pilihan yang cukup salah. Botol terkena damage cukup besar. Pertimbangan para peti awal memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata ada seorang kali di sana dengan goloknya. Kabuki dengan pedang yang cukup besar. Menumbangkan seorang Rinasmi. 3 dan 2 player harus hilang dari tim Genflix Arrow. Genflix Arrow berada di posisi yang gak cukup baik kali ini Pak Buluk. Iya, sulit banget untuk Genflix Arrow bisa masuk dan juga menerjang ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Karena bisa dibilang beberapa hero yang tadi mereka masuk ke bagian dalam sempat dikonter habis-habisan, bahkan Chow sendiri. Chow terkena stun, lalu udah ada Sylvana lagi memberikan stun juga lewat antigennya. Hilang gitu, ke delay lagi apa yang ingin mereka rencanakan. Yes, meanwhile di arah top lane dari seorang Kabuki melihat ada pergerakan dari seorang Fredo Kitty memilih untuk mundur, gak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bakal coba dihajar, ada di Rinasmi tapi lihat petir bukan sembarang petir, terlalu sakit kali ini. Dari seorang Rinasmi hampir saja terkena hujan api, titik-titik palanya terkena hujan api. Gue tahu tuh Istilah apa ya. titik-titik di bawah ini. Iya, istilah titik-titik di Istilah bawah ini. titik-titiknya bebas ya teman-teman ya. Daripada nanti takutnya ada yang tersungging, Iya. mending isi sendiri. Nah bener, sementara Funstrong di bagian tengah memancing aja sendirian 3 hero setup seperti ini yang mereka lakukan dari tadi tapi masih jarang berhasil juga. Oh sayang sekali ternyata Fredo kali ini umpan lambungnya nggak berhasil. Meanwhile ada Drew di sana bakal siap untuk melakukan sangkar burung. Di mana burungku berada? Kur, 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 kur. Kur, kur, kur. Hah? Manggil ayam apa burung pakai? Gue mau gue biarin aja dah. Pantesan kagak dateng-dateng tuh piaraan, orang salah manggil. Salah manggil ya. Oke, kali ini para pemain dari Invasi jungle. Genflix Aerowolf udah terinvasi jungle-nya di arah bottom lane. Purple dan harusnya tertukar dengan ada satu buah turtle. Gak ada yang menukar dengan turtle. Bahkan botol terlalu jauh, bakal menunggu ke arah Red Bull terlebih dahulu. Ini kerugian yang luar biasa yang dilakukan oleh tim Genflix Aerowolf. Dibuka saja dengan Resistance Storm-nya. Clay bakal mundur dengan ada satu buah dari keningnya. Tertangkap Rinasminya. Ada Fredo langsung ada sepak. Yor berhasil mendapatkan satu. Dan lihat Yusin sini yang ditumbangkan. Super Auto Priadi di garis depan menuju ke arah Kabuki dan juga kali ini Super Awad masih too strong. 2 versus 1. Super Awad versus everybody di arah top lane. Bahkan temannya 2 orang di atas juga. Ada 1 orang lagi yang harus melawan everybody. Yaitu ada Khalidnya yang digunakan oleh fans yang benar-benar ngepisahin war yang udah terjadi barusan. Iya, bener banget para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Bagus banget lihat sepakan dari seorang Fredo. On point, dapetin seorang Variety dan Super Awad Supriyadi. Dia ngemisahin 2 timnya. Fans dipisahin dari seorang Kabuki dan juga seorang Drew. Dan bahkan Wattnya masih bertahan di sana. Iya, ini Kita lihat replaynya ya. nih. Nih, tas, deng, bas. Pak Yur, ya kan. Ya kayak thanks to Fredo banget sih dengan 1 kali Way of Dragon dia mengincar ke arah Variety. Sempat 2 kali kena. Cuma Way of Dragon yang pertama ini gak bisa di follow up dengan baik. Yes, benar-benar bukan sembarang benar. Tapi kita bakal lihat ada team fight lagi dan bahkan Sylvananya dan juga Pan sudah tumbang di arah sungai. Fredo lihat dengan tas. Tapi ternyata kali ini naganya dedang-dedang dengan menuju ke arah masuk ke beliau. Terjadi Pan ditumbuk begitu saja. Lihat, benar-benar dihajar, dihabek-habek. Funstrong bagaikan langit di tengah hari kali ini. Memancarkan sinarnya yang cukup terang dan membuat tim Genflix menuju ke arahnya.
Ya Allah, sabar gua hari ini ya. Sementara itu, untuk botol diketok aja. Hampir aja tadi terkena ke arah kepala dari botol. Untungnya masih miss ya. Yes, botol hampir saja bejol kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Genfis Arof, mereka nggak boleh melepaskan momentum yang mereka miliki. Mereka harus memanfaatkan snowballing yang mereka miliki kali ini. Karena sebentar lagi bakal ada Bapak Lord yang terhormat. Bisa dihitung-hitung ya, kurang lebih ada 30 detikan ya di sana ya Pak Bulung ya. Iya, saya juga kaget nih mendadak. Di bagian tengah untuk Clay-nya lagi dipantau aja oleh 1, 2, 3, 4 player. 3 tidak terlihat, satunya mancing-mancing. Andai tadi ada pergerakan yang salah dari Clay, buset dah. Digerebek habis-habisan ini dulu. Tapi ini kalau misalnya mereka maksa ke arah fans ini mereka buang-buang waktu sih. Masih ada Quickside Guard dan juga masih ada Jinx Sepso masih bisa kabur. Meanwhile udah ada selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk di match yang pertama di game yang kedua kali ini. Di arah top lane pun bakal coba di-clear minion oleh seorang Kabuki. Variety bakal coba fokus menuju ke arah Orange Buff terlebih dahulu. Botwell masih mendapatkan jungle-nya. Tapi untuk kali ini lihat freestyle dulu buat Sepayur. Langsung aja ada umpan lambung dari seorang Fredo. Tapi ternyata follow up-nya kurang dari para pemain tim Genfis Arof. Sedikit kagetan Drew. Apa yang ditangkap di sana? Tidak ada Natalia. Memilih untuk mundur. Super Awal Supriyadi. Udah ada informasi yang didapatkan untuk tim Genfis Arof. Udah tidak ada source ultimate yang didapatkan oleh tim Aura Fire. Iya, sama-sama kehilangan beberapa source skill ataupun ultimate-nya. Ya mereka mungkin akan ngedelay lagi apa yang mau mereka lakukan untuk beberapa saat ke depan. Bahkan tadi ada satu setup yang bisa dibilang kentang banget gitu Prof KB. Aku malah sebenarnya informasi yang paling bagusnya adalah Vansor tidak memiliki flicker lagi untuk beberapa detik ke depan. Yap. Tapi permasalahan utama juga Fredo dan juga Clay memiliki hal yang sama. Drew Kabuki masih punya 2 flickernya, sementara teman-teman dari Genfis Arof nggak punya sama sekali. Kalau misalkan maksain team fight, menurut aku agak nggak wise bagi Genfis Arof. Oke, udah kali ini dari Genfis Arof, dari itemnya juga harusnya Fredo nggak bisa terlalu barbar kalau menurut gue. Kenapa? Dia masih butuh dari antiquiras ini. Athena memang udah ada, di stun memang cukup kuat, tapi damage dari seorang Variety bakal tembus banget menuju ke arah jantung seorang Fredo. Sedangkan di sisi lain, Sylvananya dia bikin antiquiras terlebih dahulu, karena dia tahu damage dari Clay itu cuma magical damage cuma 1 orang, jadi dia bakal lebih fokuskan ke siapa yang lebih banyak bakal memberikan damage ke arah gua. Yap, bahkan untuk beberapa saat sekarang juga belum ada NOD ataupun deadly bed sama sekali yang digunakan ya. Jadi Khalidnya juga masih bisa melakukan hal yang semena-mena gitu loh. Iya, makanya gue bilang kan terlalu sayang kalau misalnya mereka mencoba untuk ngegeng seorang fans di bottom lane, karena waktu itu bakal dibuat oleh Aura Fire untuk mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Yap. Nih Rinasmi di bagian tengah masih aja mancing-mancing pergerakan dari player Aura Fire di bagian atas sana. Berubah posisi sedikit, berubah job desk sedikit, ingin melakukan split push. Namun untuk battlenya udah mulai dikeker-keker aja oleh Tapi Kabuki. ternyata lihat Fredo di garis depan. Bakal coba untuk menakuti pergerakan dari seorang Sans. Belum ada sepakan dari seorang Fredo. Meanwhile para pemain dari tim Aura Fire bakal coba untuk bergerak ke arah bottom lane. Udah ada seorang Sylvana di depan sana dan ada Paku itu bakal berhadapan dengan 1 orang Kabuki. Taman benda tumpul menuju ke arah seorang Kabuki. Bakal memilih mundur kali ini, bakal tidak cukup adil. Tangan lawan senjata dan bakal melakukan rotasi terlebih dahulu dari pemain tim Genfis Arof. Iya, gagal lagi di bagian atas sana tadi dari Benedettanya ingin melakukan sebuah split push. Namun Lord udah terlihat dari tadi, Lord ada di bagian atas. Makanya mungkin untuk sekarang Yuzong ada di bagian bawah. Hanya saja sekarang 4 lawan 4 sih kayaknya. Cuman pergerakan yang jauh lebih cepat harusnya bisa dimilikin oleh Yuzong dengan Black Dragon Form-nya. Ya, kalau gue bilang ini mungkin dari tim Genfis Arof. Dari botolnya sih yang melakukan split menurut gue. Gue tau dia punya retribution, tapi lihat langsung ada 1 buah cincin-cincin ini dia menuju ke arah seorang Fastrong bakal menjadi pilihan kali ini. Clay langsung menemukan begitu saja tanpa basa-basi. Fastrong hilang di arah bottom lane, udah gak ada putra petir kali ini. Petir bukan sembarang petir, di arah bottom lane sudah hilang. Dan bahkan Genfis Arof bakal coba untuk mendapatkan 1 buah Lord yang terhormat. Iya, udah 13 menit juga tapi pertempuran seperti masih pecah aja. Fredo kita mau pergi kemana lagi? Dari Variety. Botol Lihat. mau pergi ke atas. Variety bakal coba di flank kali ini. Fredo bakal mencoba untuk mencari di mana Variety berada. Tapi setelah itu bakal coba tertangkap begitu saja dihindari dengan satu setpu. Tidak berhasil. Fredo masih bisa bertahan. Kali ini lihat langsung ada freestyle tapi ternyata gak jadi. Kabuki bakal mengundur sedikit demi sedikit. Genfis membuat kali ini waktu yang sia-sia diberikan oleh tim Aura Fire. Wah, Fredo Kitty berhasil Sayang sih. banget tapi gimana Profesor? Kalau menurutku sih sayang banget waktu yang mereka dapatkan ini. Ya apalagi baru The Way of Dragon kali Oke, The Way of Dragon baru dikeluarkan begitu saja dan Kabuki berhasil
berhasil ditumbangkan. Dan KJ adalah saat yang tepat untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Yap. Ini bagaimana Profesor Kabi dengan apa yang udah dilakukan tadi Profesor Kabi? Ya kebanyakan kerugian kayak keluar source skill terlalu banyak, Aura Fire juga mulai ke pick off satu-satu. Ditambah Genvis Arrow ini kayak Fredonya juga masih ada flicker gitu loh. Iya. Jadi Variety ini gak bakal berani untuk maju. Oke. Tapi kali ini udah di setup. Variety udah Ini dia. membuka vision kali ini. Fredo Kitty, ada super awat. Dengan seorang Fat, Oke. apapun terjadi. Tidak berhasil Wah, bertahan. lagi. Sepayur menuju ke arah Variety tidak berhasil didapatkan oleh seorang Fatal. Permainan yang luar biasa. Rinas di depan sana. Jeb, Hustay menuju ke arah seorang Fatal. Sudah pangkat. Fancy harus dimakan begitu saja. Gak bisa bertahan dan wipe out. Ini bencana. Wow, setup war yang sangat baik mendadak dibalikin langsung oleh Genvik Aerowop. Satu persatu semuanya dicicil. Kabuki seorang diri, apa yang bisa dia lakukan? Akankah pedang besarnya? Akankah otot-ototnya bisa membalikan Tapi keadaan? masalahnya kalau misalnya Kabuki ditendang begitu saja, ada Sada Fano blow karena belakang dan langsung saja Way of Dragon dikeluarkan dan ternyata Kabuki fans everybody gak bisa bertahan dengan banyak. Genvik Aerowop take the game too. Ini dia. Gila banget permainan yang dipertontonkan oleh